Halo teman-teman, nah gimana nih buat kalian yang sempat gagal di CPNS 2019-2020 kemarin? Nah ini udah banyak ya info yang beredar tentang akan dibukanya CPNS untuk 2021 tahun depan. Walaupun katanya kebanyakan yang akan dibuka itu adalah untuk formasi guru ya. Nah, untuk itu ya teman-teman, agar tidak mengalami kegagalan yang sama di CPNS 2021 ini, maka sejak dini kalian harus mempersiapkan diri atau belajar untuk persiapan CPNS 2021. Nah, untuk itu di video kali ini kita akan mempelajari kembali soal-soal yang sempat muncul di CPNS 2019 ya teman-teman. Karena kan untuk 2021 ini belum ada kisi-kisinya, jadi sebaiknya kalian perbanyak untuk latihan soal. Jadi kita belajar untuk soal-soal SKD utamanya TWK yang muncul di tes CPNS 2019-2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Oke, seperti yang diketahui bahwa soal-soal SKD baik TWK, TIU, dan TKP sampai dengan SKB di CPNS 2019 itu berbasis HOTS ya, yaitu Higher Order Thinking Skill. Di mana untuk HOTS ini menuntut kita untuk berpikir tingkat tinggi, mampu bernalar, dan menganalisa soal-soal dengan baik. Nah, jadi jangan berharap di soal tersebut ada pengertian-pengertian atau teori-teori ya teman-teman, karena di sini kita diminta untuk mengaitkannya dengan sebuah kasus terus menganalisa kasus tersebut. Yang tentunya menuntut kita untuk bernalar dan menganalisa soal-soal tersebut dengan baik. Oke, kita langsung aja ke contoh soal untuk soal SKD khususnya untuk TWK. Seringkali terjadi konflik yang disebabkan oleh adanya ketimpangan antara hak dan kewajiban. Ketimpangan tersebut sangat memicu konflik yang lebih luas sehingga berpotensi mengancam keutuhan bangsa dan negara. Di bawah ini merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh negara sesuai nilai-nilai Pancasila untuk mencegah terjadinya ketimpangan antara hak dan kewajiban warga negara adalah. Nah, jadi di sini soal-soalnya untuk yang HOTS itu pasti tentunya sangat panjang ya teman-teman. Sebenarnya di sini untuk soal yang sepanjang ini intinya itu kalian bisa langsung baca pertanyaannya saja yang berada di baris atau kalimat yang paling terakhir. Jadi kalian tidak usah membaca semua narasi ini yang bisa menghabiskan waktu kalian hanya untuk membaca soal. Jadi kalian cari aja intinya dari pertanyaan yang ada ya. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 1 ini sebenarnya intinya itu yang ditanyakan adalah upaya yang dapat dilakukan oleh negara sesuai dengan Pancasila untuk mencegah terjadinya ketimpangan antara hak dan kewajiban. Oke, kita langsung baca choice-nya. A. Memperlakukan semua warga negara sesuai status sosial dalam masyarakat. B. Membuat kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Membuat kebijakan yang terpusat di kawasan-kawasan padat penduduk. D. Memberikan hak memilih dalam pemilihan umum kepada semua warga negara. Atau yang E. Meningkatkan nilai keagamaan bangsa Indonesia dengan mewajibkan dan memberi kebebasan pemeluk agama beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya. Nah, jadi di sini bisa kita analisa bahwa dari kelima choice yang ada, yang merupakan upaya untuk mencegah terjadinya ketimpangan hak dan kewajiban warga negara itu yang paling tepat adalah ya, choice yang E ya, yaitu meningkatkan nilai keagamaan bangsa Indonesia dengan mewajibkan dan memberi kebebasan pemeluk agama beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Nah, yang E ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan untuk choice yang A, memperlakukan semua warga negara sesuai status sosial dalam masyarakat, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan upaya untuk mencegah ketimpangan antara hak dan kewajibannya.
Dan pula dalam memperlakukan warga negara itu tidak memandang status sosialnya ya teman-teman. Nah, jadi baik dia adalah statusnya orang kaya maupun orang miskin, haknya dan kewajibannya sebagai warga negara itu adalah sama. Nah, begitupun untuk choice yang B, C, dan D. Menurut saya itu bukan jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini. Oke, kita lanjut ke soal TWK selanjutnya. Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Juni 2016 melakukan rapat terbatas di KRI Imam Bonjol yang berlayar di perairan Natuna. Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajarannya untuk fokus meningkatkan keamanan dan perekonomian di wilayah Kepulauan Natuna. Berkaitan dengan informasi tersebut, ada tantangan internal yaitu tugas generasi muda Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI, yaitu Oh ya teman-teman, di sini karena latihan soal ya, jadi saya baca semua soalnya secara full, nggak langsung ke inti yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya kalian nanti ketika ujian, kalian langsung baca aja, cari aja inti dari soal tersebut, tidak usah dibaca keseluruhannya. Oke, choice-nya apakah A, adanya isu pemanasan global, B, wabah penyakit yang belum ditemukan obatnya, C, pengawalan pulau-pulau kecil terluar masih minim, D, stabilitas ekonomi dunia yang kurang kondusif, atau choice yang E, penguatan nilai-nilai moral dan hak asasi manusia. Oke, jadi inti dari soal yang di atas ini yang cukup panjang ya sebenarnya adalah bagaimana cara meningkatkan keamanan dan perekonomian di wilayah Kepulauan Natuna. Bagaimana peran dari generasi muda ya. Nah, jadi kelima choice yang ada di sini kita bisa langsung menjawab soal yang paling tepat untuk soal. Maksudnya jawaban yang paling tepat untuk soal tersebut adalah yang D ya, yaitu stabilitas ekonomi dunia yang kurang kondusif. Karena dari kelima choice ini cuma D yang menyinggung masalah ekonomi ya, yang sesuai dengan yang diminta oleh soal. Dimana untuk yang choice yang A, B, C, dan E sama sekali tidak menyinggung masalah yang dibahas pada soal. Yang A yaitu mengenai pemanasan global sama sekali tidak berhubungan dengan pemanasan global. Yang B, wabah penyakit yang belum ditemukan obatnya. Di sini juga Bapak Jokowi tidak menyinggung mengenai wabah penyakit yang belum ditemukan obatnya ya, sama sekali tidak ada hubungannya. Yang C, pengawalan pulau-pulau kecil terluar masih minim. Di sini juga tidak membahas mengenai pulau-pulau Indonesia yang masih minim pengawalannya. Dan yang E, penguatan nilai-nilai moral dan hak asasi manusia. Di atas juga tidak membahas mengenai hal tersebut, tapi mereka membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan keamanan dan perekonomian di Pulau Natuna tersebut ya. Jadi jawaban yang tepat tentu saja adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal TWK nomor 3. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan setiap wilayahnya. Pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersebut. Salah satunya adalah apakah A, memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional? B, memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan? C, memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat? D, memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan? E, menghilangkan perbedaan antar suku bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, jadi inti dari pertanyaan ini adalah membahas mengenai bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia itu menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Nah, jadi dari kelima choice ini kita bisa simpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah yang C ya. Nah, karena pembangunan itu bisa berjalan dengan baik jika tidak ada konflik yang timbul dalam masyarakat. Artinya jika pun ada sesuatu yang bisa menimbulkan konflik, kita dapat meminimalisir hal tersebut.
Kita lanjut ke soal TWK selanjutnya. Bahasa Indonesia pertama kali diikrarkan sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Secara umum, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Berikut ini bukan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah: apakah A sebagai bahasa resmi kenegaraan, B sebagai identitas bangsa, C sebagai alat komunikasi bangsa Indonesia, D sebagai kebanggaan bangsa, atau yang E sebagai alat pemersatu bangsa. Oke, jadi fungsi dari bahasa Indonesia itu adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yang kedua sebagai identitas nasional, kemudian sebagai alat komunikasi atau perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Nah, jadi dari kelima choice ini bisa dilihat bahwa yang bukan merupakan fungsi dari bahasa Indonesia adalah yang A ya, sebagai bahasa resmi kenegaraan, bukanlah fungsi dari bahasa Indonesia itu. Lanjut ke soal berikutnya. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari perjuangan para pejuang saat masa penjajahan, baik secara radikal maupun moderat. Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia mulai terorganisir sejak tumbuhnya rasa nasionalisme para pejuang bangsa, terutama bagi generasi muda dan kalangan terpelajar. Rasa nasionalisme tumbuh pertama kali di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya: apakah A. munculnya gerakan orang-orang bumi putra terpelajar, B. masuknya pengaruh paham-paham yang sedang berkembang di negara-negara Eropa, C. transisi corak kehidupan rakyat di masa industri, D. adanya rasa memiliki antara sesama rakyat, atau yang E. adanya keinginan yang kuat untuk merdeka dan bebas dari penindasan penjajah. Oke, jadi untuk soal ini dia berhubungan dengan rasa nasionalisme ya yang muncul di hati atau di jiwa bangsa Indonesia pada saat itu yang ingin lepas dari penjajah. Jadi nasionalisme ini adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara. Nah, dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dengan mewujudkan kepentingan nasional. Nah, jadi dapat diketahui bahwa rasa nasionalisme yang pertama kali tumbuh di jiwa bangsa Indonesia itu adalah yang E ya, adanya keinginan yang kuat untuk merdeka dan bebas dari penindasan penjajah. Selanjutnya, ketika masa pemerintahan Orde Baru, sistem pembangunan bersifat sentralistik. Pembangunan yang dijalankan masih berpusat di kota tertentu. Hal tersebut menyebabkan adanya kesenjangan antar daerah di Indonesia. Kondisi tersebut dapat menghambat tercapainya integrasi nasional karena: apakah A. mengarah pada kondisi kurang adanya toleransi antar golongan, B. ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan tidak meratanya hasil pembangunan, C. menciptakan kondisi kurang sadarnya masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, D. memicu terjadinya krisis berkepanjangan, atau yang E. kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Nah, jadi soal ini yang ditanyakan adalah dampak dari adanya pembangunan yang hanya saja. Tentu saja dari kelima choice ini, dampak yang dirasakan atau yang ditimbulkan dari adanya pembangunan yang sentralistik ini adalah yang B, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan tidak meratanya hasil pembangunan. Karena kan pembangunan ini hanya berpusat di satu kota saja, tidak merata ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya pembangunan yang cuma bersat di satu kota saja, tentu saja akan menyebabkan kota tersebut maju, sedangkan di kota lain atau daerah lain tidak akan maju atau tidak akan ada fasilitas-fasilitas pembangunan lainnya. Soal selanjutnya, globalisasi merupakan suatu bentuk dinamisasi kehidupan manusia dan suatu bangsa. Dengan adanya globalisasi, sangat memungkinkan terjadinya arus pertukaran kebudayaan secara mudah. Banyak kebudayaan asing masuk ke Indonesia.
Dalam hal tersebut, sebagai nilai-nilai ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berperan penting sebagai apakah A. Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam memahami bangsa dan negaranya. B. Parameter cocok atau tidak cocoknya kebudayaan asing diadopsi oleh bangsa Indonesia. C. Ideologi bangsa-bangsa di dunia dalam membentuk kebudayaan dan tatanan sosial yang lebih baik. D. Nilai dasar bagi tumbuh dan berkembangnya globalisasi yang lebih baik. Atau yang E. Nilai falsafah bangsa-bangsa dalam membentuk kebudayaan yang lebih beradab. Oke, jadi di soal ini yang ditanyakan adalah peran Pancasila atau nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu dalam hal banyaknya kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa Pancasila itu adalah sebagai suatu filter dalam menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jadi Pancasila ini dapat digunakan sebagai suatu panduan atau dasar atau parameter di mana dikaji apakah budaya asing yang masuk tersebut sesuai serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan serta keadilan sosial. Nah, sehingga dari hal ini kita bisa ketahui bahwa Pancasila itu sebagai nilai-nilai ideologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berperan sebagai yang B, parameter atau suatu filter cocok atau tidak cocoknya kebudayaan asing diadopsi oleh bangsa Indonesia. Soal berikutnya, hak asasi manusia merupakan hal yang melekat pada kehidupan dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, hak manusia harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh hukum, pemerintah, undang-undang, dan seluruh masyarakat demi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk peran serta penghormatan dan penegakan HAM adalah apakah A. Memberi kebebasan dan membiarkan orang lain melaksanakan haknya sebagai bentuk menjalani akan hak pribadinya. B. Menarik diri dari pergaulan agar tidak bersinggungan dan melanggar hak asasi orang lain. C. Segera menindak dan mengadili pelanggar hak asasi manusia agar tidak bebas melakukan kejahatan kemanusiaan. D. Berusaha menjadi anggota partai politik pemenang pemilihan umum. E. Menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan lembaga yang bergerak di bidang HAM. Oke, untuk soal ini yang berkaitan dengan HAM yang diminta adalah bentuk peran serta kita dalam hal penegakan HAM ya. Nah, jadi untuk soal ini dari kelima choice yang ada, yang paling tepat itu adalah yang E. Kita harus berperan aktif atau menjadi anggota dalam suatu lembaga yang bergerak di bidang HAM. Artinya di sini kita ikut melakukan sosialisasi betapa pentingnya HAM, di mana setiap manusia itu memiliki hak asasinya sendiri, tidak memandang status sosial manusia itu atau warga negara itu. Sehingga setiap orang atau setiap warga negara itu harus saling menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi orang lain. Nah, jadi untuk choice yang lain, misalnya yang D ini berusaha menjadi anggota partai pemenang pemilihan umum, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan peran kita dalam hal penegakan hak asasi manusia. Soal berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara yang berperan besar dalam menjamin akuntabilitas penggunaan uang negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. KPK dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Adanya berbagai kasus korupsi mencuat di permukaan publik. KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelaku KKN. Namun, kasus korupsi masih marak terjadi. Upaya yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk menghentikan praktek kejahatan luar biasa tersebut adalah apakah A. Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan paling kecil. B. Menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi agar jera dan memberikan pelajaran bagi pejabat lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama.
C. Menegakkan hukum atas tindakan kasus kejahatan korupsi secara adil tanpa pandang bulu. D. Menggalakkan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. Atau yang E. Membuat peraturan perundang-undangan yang tidak memberi celah ruang gerak bagi berkembangnya praktek korupsi. Oke, dari soal ini intinya adalah kita ditanyakan mengenai bagaimana peran kita sebagai warga negara dalam menghentikan praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin marak di Indonesia ya. Nah, jadi dari kelima choice ini yang paling tepat adalah peran kita sebagai warga negara adalah yang A. Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan paling kecil. Jadi dengan sadar hukum kita bisa mengetahui bahwa tindakan KKN itu atau korupsi itu adalah hal yang tercela yang merupakan tindakan pelanggaran hukum yang bisa dijatuhi hukuman. Nah, terus kenapa bukan yang B yang menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi agar jera dan memberikan pelajaran bagi pejabat lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama? Nah, disoalkan yang ditanyakan adalah peran kita sebagai warga negara, bukan peran pengadilan atau jaksa. Nah, yang B ini kan dia adalah peran seorang jaksa atau pengadilan. Nah, begitupun untuk choice yang C, menegakkan hukum atas tindakan kasus kejahatan korupsi secara adil tanpa pandang bulu. Ini bukanlah peran kita ya sebagai warga negara, tetapi peran para penegak hukum. Bukan berarti para penegak hukum itu bukan warga, mereka juga warga, tapi kan memiliki tugas dan tanggung jawabnya juga dalam hal hukum. Begitupun untuk yang D ini menggalakkan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. Hal ini lebih kepada suatu lembaga atau organisasi. Nah, kemudian yang E, membuat peraturan perundang-undangan yang tidak memberi celah ruang gerak bagi berkembangnya praktek korupsi. Ini juga bukan yang diminta oleh soal, karena yang E ini adalah tugas dari DPR yang membuat peraturan perundang-undangan agar tidak ada lagi kasus korupsi yang semakin marak ya, dengan memberikan suatu peraturan atau perundang-undangan yang memberikan hukuman yang berat bagi pelaku KKN ini. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan persiapkan diri kalian semaksimal mungkin untuk CPNS 2021 ini dan semoga segera dibuka ya teman-teman. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.